warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, saya Rasyika Hairunisa. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu wali murid mengenai pembelajaran daring. Oke, nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad Agustian, Apa pekerjaan Bapak? karyawan swasta. Oke, pertanyaan pertama. Apa pendapat Bapak tentang pembelajaran daring? Untuk kondisi pandemi seperti sekarang ini, menurut saya pembelajaran daring adalah pilihan terbaik karena akan menghindari resiko penularan COVID secara umum. Karena dengan melakukan pembelajaran daring, siswa akan terhindar dari kerumunan, akan terhindar dari kontak fisik yang biasanya mereka bertemu dengan teman-temannya di sekolah, berkumpul, sehingga dengan pembelajaran daring ini akan mengurangi atau meminimalisir resiko dari penularan COVID-19. Menurut Bapak, apakah pembelajaran daring ini efektif? Menurut saya lebih efektif pembelajaran secara langsung atau pembelajaran tatap muka ya, karena bagaimanapun proses pendidikan itu atau proses belajar mengajar itu harus ada interaksi, harus ada kontak fisik antara siswa, antara guru kepada siswanya, antara siswa kepada gurunya, karena masalah pembelajaran itu bukan hanya masalah transfer ilmu saja, tapi juga di situ akan muncul interaksi antara guru dan murid. Juga ada pembelajaran attitude, ada pembelajaran juga mengenai akhlak budi pekerti. Jadi pembelajaran secara langsung itu juga akan menjadikan semacam memunculkan rasa. Jadi pembelajaran itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga ada rasa di situ antara guru dengan muridnya dan antara murid dengan gurunya. Ya, tapi tentunya karena kondisi kita sedang pandemi, mau tidak mau kita harus bersabar dan untuk sementara waktu kita memakai metode daring ini. Baik, di mana biasanya anak-anak melakukan pembelajaran daring? Biasanya mereka lakukan di rumah itu, kalau tidak di ruang tamu ya di kamar tidurnya. Bagaimana cara Anda dalam mengontrol penggunaan gadget? Untuk saat sekarang ini memang cukup menantang ya, karena bagaimanapun kondisinya adalah aktivitas dari anak-anak ini kan juga terbatas, sehingga sebenarnya gadget juga adalah salah satu solusi untuk mengusir kejenuhan mereka, karena seharian juga mereka aktivitasnya juga tidak bisa maksimal, sehingga yang bisa dilakukan adalah mengingatkan kepada anak-anak untuk secara bijak menggunakan handphone itu sendiri ya, terutama mengenai konten-konten, pilihan-pilihan konten itu harus lebih selektif, harus pilihan konten yang baik-baik, yang tidak baik tentunya harus dihindari. Apakah Bapak terbebani karena pembelajaran daring ini? Pada umumnya memang pelajaran ini proses pembelajaran daring ini memberikan suatu tugas ekstra dari orang tua ya, karena tugas guru sebagian besar mungkin sudah dialih tugaskan kepada orang tua, tapi menurut saya ya ini tantangan, karena tugas mengajar itu juga sebenarnya tanggung jawab dari orang tua. Mengapa harus diadakannya pembelajaran daring ini? Tentunya kalau kita lihat kondisi seperti sekarang ini, kita harus memaklumi karena proses penularan COVID juga sampai sekarang belum melandai. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti proses pelajaran daring. Kapan biasanya anak-anak mulai mengikuti pembelajaran daring ini? Biasanya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah, dimulai dari sekitar jam 7 atau setengah 8 sampai dengan selesai antara sebelum zuhur atau setelah zuhur. Bagaimana cara Anda untuk terus memotivasi anak Anda dalam mengikuti pembelajaran daring?
Ya, tentunya kita tetap memberikan motivasi, tetap memberikan semangat, tetap memberikan pengertian, karena bagaimanapun tugas dan tanggung jawab anak itu yang utama adalah belajar. Jadi tentunya saat ini kita juga harus sama-sama bersabar, dan kita juga yakin dan berharap kondisi ini tidak seterusnya seperti ini. Jadi kita akan menunggu dan bersabar sampai pada akhirnya kita bisa kembali pada keadaan yang normal lagi. Apa yang Anda lakukan untuk mendukung proses pembelajaran ini? Tentunya kami sebagai orang tua akan terus memberikan support, akan terus memberikan semangat. Yang jelas ada biaya tambahan di rumah, yaitu harus menyediakan pulsa. Yaitu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk terus bagaimana caranya anak-anak tidak terkendala dalam proses pembelajaran daring ini. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak setuju dengan pembelajaran ini? Tentunya kita harus kembalikan pada kondisi apa yang kita hadapin. Kalau tentunya sekarang kita dalam masa pandemi, ya mau tidak mau ini adalah pilihan yang terbaik. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Agustian. Demikianlah wawancara kita malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga sehat selalu. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.